memberikan donasi ke Palestina, masuk juga saya salah satunya. Bahkan waktu tahun lalu kalau tidak salah itu sempat ada logo semangka. Semangka itu sebagai orang bentuk orang yang pro kemanusiaan. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana pandangan ibu untuk kami khususnya anak muda Kristen, karena kami itu lebih mengutamakan rasa kemanusiaan dan emosional daripada kami cuma mencari tahu tentang sejarah maupun politik ibu. Jadi apa yang harus kami lakukan dan kami menyikapinya seperti apa? Karena kami jujur saya tadi sempat dari ibu menjelaskan saya sedih cukup panjang dan agak ibu bacanya. Nah, teman-teman yang lain juga kalau kita diskusi tentang Israel dan Palestina, mereka punya pemahaman yang sama bahwa kami udah gak mau tahu lagi tentang sejarah yang dulu, jadi yang dulu yang memang lalu. Yang kami lihat sekarang adalah kami melihat banyak sekali potongan sosial media militer dari Israel itu menjadi sangat kecil. Itu yang paling banyak di sosial media kami itu sekarang. Nah, karena kita berhubungan dengan kasih sebagai anak Tuhan, jadi kami dukung, kami berikan donasi. Tapi kalau tadi kita baru saya sebutkan bahwa Israel tidak pernah menjadi Palestina, bagaimana kami meresponnya sebagai anak-anak muda yang Kristen supaya punya sikap yang benar gitu. Ya. Seperti itu Bu. Terima kasih. Lebih fokus ke kemanusiaan daripada politik. Iya. Saya setuju sikap kita harus penuh kasih dan kemanusiaan. Masalahnya orang Yahudi manusia bukan? Manusia. Jika mereka diserang pada 7 Oktober, dibunuh 1.200 orang lebih hanya dalam satu hari. Hari ini di masa modern ada penculikan, yang diculik anak-anak, bayi umur 9 bulan, diculik, dibawa ke Gaza dan dibunuh, dicekek di Gaza. Itu manusiawi nggak? Tidak manusiawi. Apakah kita pernah bersuara untuk minta Sandra dibebaskan? Enggak. Apakah gereja, PGI, atau pemerintah Indonesia pernah bersuara minta Sandra dari Gaza dibebaskan? Ada 253 orang. Bukan hanya orang Yahudi yang diculik. Arab Israel, orang Beduin diculik. Orang Thailand yang bekerja di perkebunan Israel. 33 orang disandra, 40 orang tewas. Thailand, negara ASEAN juga. Manusiawi enggak? Jangan lupa, ada sebab, ada akibat. Ada asap, ada api. Israel tidak akan masuk ke Gaza jika tidak ada serangan teror. Jangan menyalahkan tentara Israel yang mau membebaskan para sandera yang diculik. Dari 253 orang, baru Oktober 2025, 20 sandera hidup terakhir dibebaskan atas desakan Presiden Trump. Bapak Ibu bayangin, kita katanya kasih, tapi mikirin sandera, iya nggak? Pernah nggak donasi untuk para korban teror yang rumahnya dibakar? Pernah nggak kita mikirin, kumpulin kolekte kita untuk menyumbang buat keluarga Bibas yang bayi 9 bulan namanya Kefir, kakaknya Ariel Bibas, ibunya mati dicekik oleh Hamas. Mau nggak kita donasi ke keluarga mereka? Jadi gini loh, orang Kristen jangan sombong, mengklaim paling tahu tentang kasih, paling tahu tentang kasih di mulut, di ayat Alkitab, tapi prakteknya mengasihi nggak? Israel justru yang mengasihi. Dengan cara apa Israel mengasihi warga Gaza? Ketika mau membebaskan sandera, warga Gaza disuruh keluar dari zona penyerangan, diperintahkan evakuasi. Pak Harsanto tentara,
jenderal. Apakah ada tentara yang memerintahkan evakuasi sebelum diserang? Yang ada ketahuan dong mau serang di sini. Coba Bapak Ibu bayangin. Ini diperintahkan evakuasi. Makanya yang jadi korban justru tentara Israel. Anak-anak muda usia produktif 18 sampai 25 tahun. Mati konyol demi membela sesama warga negara Israel, membela warga Thailand, membela warga Nepal yang diculik di sana, membela warga ada dari Afrika, Tanzania yang diculik, dan akhirnya ternyata tewas. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengajarkan betul kasih. Bahkan prinsip kasih kita ambil dari hukum Taurat. Hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Mengasihi dengan apa? Akal budi, dengan otak kita dipakai Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu disuruh untuk mengasihi kelompok teroris? Saya yakin, jika Tuhan Yesus hidup hari ini, Tuhan Yesus tidak akan membela teroris. Tidak akan mungkin Tuhan Yesus membela kekerasan dan teror. Simon orang Selot. Selot ini adalah orang Yahudi, kelompok Yahudi yang menolak Romawi dengan cara kekerasan. Tapi Tuhan Yesus tidak setuju dengan cara kekerasan. Makanya ia rela naik ke salib, menyerahkan nyawa. Kalau kita baca, betul-betul kita mengerti. Tuhan Yesus mengajarkan kasih. Tapi kasih seperti koin mata uang, ada dua sisi. Kasih tanpa kebenaran tidak mungkin kita bisa bilang kita mengasihi sesama. Kasih tanpa keadilan tidak mungkin ada kebenaran. Jadi harus ada dua poin ini. Kasih, kebenaran. Kasih dan keadilan. Kalau Bapak Ibu baca narasi-narasi Alkitab Perjanjian Lama, selalu Tuhan tekankan tentang keadilan. Karena apa? Itulah Alkitab kita. Keadilan Tuhan dan kasih. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru masih satu paket. Belum jadi dua. Kembali ke sikap kemanusiaan. Bapak Ibu menolong orang biasa. Caranya gimana? Donasi dibawa keluar dari Indonesia. Jumlah maksimal setiap orang hanya 100 juta. Kalau enggak Bapak Ibu harus lapor. Bapak Ibu mau ngirim sumbangan lebih dari 500.000, Bapak Ibu harus ditanya untuk siapa? Nggak bisa sembarangan orang. Kesimpulan saya adalah memberikan donasi kepada Palestina hanya bisa disalurkan di sini. Diberikan kepada kedubes Palestina itu paling mungkin. Karena apa? Kirim nggak bisa, bawa tidak bisa. Selama ini banyak kelompok yang mengklaim menyalurkan donasi untuk Palestina. Pertanyaannya yang kita harus tanyakan adalah caranya gimana? Karena peraturan negara kita sangat ketat untuk membawa uang keluar dan mengirim uang keluar. Jangan-jangan itu hanya habis buat si pengumpul donasinya. Jadi boleh nggak kita memberikan donasi? Silakan, itu uang Anda. Itu uang Bapak Ibu. Tapi pertanggungjawabannya adalah apakah Anda pastikan uang itu tidak dipakai untuk membunuh orang Yahudi? Apakah Anda bisa menjamin uang itu tidak diberikan untuk kekerasan dan teror? Nah ini yang penting. Jangan-jangan kita malah mendanai teroris. Dan yang jelas Bapak Ibu, hari ini kita sudah gencatan senjata. Gencatan senjata itu jelas. Syarat yang diajukan oleh Trump adalah menyerahkan senjata. Hamas mau nggak menyerahkan senjata? Belum loh. Saya berdoa
supaya Tentara Nasional Indonesia yang ditempatkan di perbatasan Israel dan Gaza adalah yang melucuti senjata-senjata Hamas. Itu adalah kemenangan buat saya. Karena Indonesia yang selama ini membela Palestina, akhirnya dipakai Tuhan untuk melucuti tentara, militan, teroris Hamas. Jangan lupa Bapak Ibu, Indonesia punya rumah sakit Indonesia di Gaza. Dibangun oleh uang rakyat Indonesia. Dan apa yang ditemukan tentara Israel di bawah terowongan, di bawah rumah sakit Indonesia di Gaza, terowongan Hamas. Yang nyambung 500 meter ke rumah komandan Hamas namanya Ahmed Gandhi. Ketika Israel dibawa ke Mahkamah Internasional, pengacara yang mewakili Israel mengatakan, apa yang kami temukan di terowongan rumah sakit Indonesia di Gaza? 5 jenazah Sandra. Tentara IDF menemukan mobil curian dari orang Israel dibawa ke rumah sakit Indonesia di Gaza. Pertanggungjawaban kita seperti apa? Apakah kita mendukung adanya terowongan teror di bawah rumah sakit Indonesia di Gaza? Harusnya tidak. Dan kita seharusnya kita menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah. Orang Yahudi, bapaknya Yahudi, ibunya Cina, Tionghoa, Noah Argamani, dibebaskan oleh tentara Israel dalam sebuah operasi penyelamatan. Dia dibebaskan dari siapa Bapak Ibu? Rumah seorang dokter dan anaknya wartawan. 2 profesi yang harusnya mulia, tapi tidak mulia. Karena apa? Menyandra. Noah Argamani adalah saksi hidup. Jadi Bapak Ibu, saya punya channel YouTube namanya Fakta Israel. Di situ isinya fakta. Kenapa ada fakta Israel? Karena saya ingin mengcounter misinformasi dan berita bohong, berita yang tidak benar yang disebarluaskan di media sosial kita. Jadi saya mohon Bapak Ibu, nontonlah channel yang benar, supaya Bapak Ibu tidak masukin sampah. Anak-anak muda, teman-teman siswa Rena ya, nonton yang benar. Jangan masukin pikiran kita dengan sampah-sampah. Artinya apa Bapak Ibu? Kita punya kemampuan menyortir, menyeleksi. Buang semua yang, pikirkan kata Tuhan, pikirkan yang manis, yang baik, yang mulia. Ngapain kita nonton akunnya aja namanya nggak jelas. Orangnya nggak jelas. Adminnya ketahuan nggak mukanya? Enggak. Ya maaf ya. Berarti kan bisa dipertanyakan dong isi kontennya. Jadi bukan promosi, tapi saya minta bantuan doa Bapak Ibu semua agar kebenaran itu bisa dinyatakan untuk melawan misinformasi dari Bapak segalanya. Terima kasih. Yes.